Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Time Series akan mempresentasikan tentang analisis jumlah kunjungan web dalam kurun waktu 2 tahun. Next. Kelompok kami terdiri dari saya, Kaisar Alvan Muertopo, dengan 3 digit NIM terakhir 140, dan Marza Adelia Putri Aryati dengan 3 digit NIM terakhir 153. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya yaitu Maza Dalia mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi menjadikan website media penting untuk informasi, layanan, dan bisnis. Fluktuasi kunjungan harian website memerlukan pemahaman pola untuk perencanaan kapasitas sistem, pengaturan konten, dan manajemen layanan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pola kunjungan harian yang fluktuatif dan sulit diprediksi secara langsung. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pola kunjungan harian dan mengembangkan model prediksi jangka pendek menggunakan analisis deret waktu. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kuantitatif yang menggunakan metode analisis deret waktu. Tujuannya adalah untuk merancang model yang menggambarkan tren data kunjungan situs web dan waktu yang diperlukan untuk memuat halaman dari waktu ke waktu serta melakukan prediksi. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data dari waktu harian yang mencakup 4 variabel, yaitu yang pertama unique visit, yang berarti jumlah pengunjung unik. Yang kedua first time visit, yaitu jumlah pengunjung pertama kali. Yang ketiga returning visit, yaitu jumlah pengunjung kembali. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu peak load atau waktu muat halaman. Periode datanya sendiri diambil selama 597 hari yang dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2019 hingga pertengahan pada tahun 2020. Sumber datanya diakses dari web Kaggle yang berisi web traffic dari tanggal 1 Januari tahun 2019 hingga 2020. Jumlah data yang terkumpul sebanyak 597 data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari hasil pencatatan nilai yang didapat pada tiap harinya. Dari proses pengumpulan tersebut, akan terdapat suatu nilai pada tiap harinya yang nantinya akan tersimpan menjadi satu dengan nilai-nilai yang telah ada pada hari-hari sebelumnya. Pengumpulan data ini merupakan proses penting yang harus dilakukan sesuai dengan urutan waktu karena kebutuhan penelitian deret waktu yang membutuhkan data tersusun secara jelas dan rapi sesuai dengan urutan waktu yang terjadi. Data-data yang telah disimpan dan dicatat tiap harinya ini nantinya dapat digunakan terutama dalam proses analisis perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menggambarkan data dalam deret waktu. Keempat variabel ditampilkan berbentuk grafik yang menggunakan TS plot. Yang kedua yaitu memeriksa ACF dan PACF. Digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara suatu nilai pada suatu hari dengan nilai beberapa hari sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyusunan model ARIMA yang dilakukan sebuah pembangunan model ARIMA menggunakan TS model. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dalam penelitian ini menggunakan model ARIMA 112. Yang keempat yaitu evaluasi model. Dilakukan sebuah pemeriksaan model agar dapat menentukan kinerja dari suatu model apakah sudah bekerja dengan baik atau malah sebaliknya. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap berbagai ukuran seperti RMSE, MAPE, MAE, MAX-AE, hingga Normalized PIC. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pemeriksaan terhadap residual. Plot ACF dan PACF pada residual yang telah ada digunakan kembali untuk menentukan apakah terdapat pola yang belum sepenuhnya selesai dan tertinggal. Yang selanjutnya yaitu prosedur analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini meliputi yang pertama, mempersiapkan data dengan memastikan bahwa data sudah lengkap, tersusun secara berurutan, serta memiliki nilai yang lengkap tanpa ada yang hilang. Yang kedua yaitu memahami gambaran pola awal secara umum yang telah ada
berdasarkan dengan grafik yang telah dibuat untuk tiap-tiap variabel. Yang ketiga yaitu menganalisis model yang digunakan dengan membaca hasil ACF dan PACF yang akan digunakan untuk memilih komponen AR dan MA yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat yaitu membuat model yang sesuai berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu model ARIMA 112. Yang kelima dan atau yang terakhir, melakukan pemeriksaan model dengan cara melihat hasil evaluasi serta melihat kondisi residual apakah sudah acak ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Dalam penelitian ini, pengujian residual dilakukan dengan menggunakan menggunakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 yang berarti residual bersifat acak dan tidak memiliki korelasi. Yang kedua yaitu H1 yang berarti residual tidak acak dan memiliki autokorelasi. Uji L-Jung-Box dipakai untuk menilai apakah model sudah dapat menangkap pola data dengan baik. Jika H0 diterima, berarti residual acak dan model cukup baik. Jika H0 ditolak, berarti masih ada pola yang belum tertangkap sepenuhnya dan perlu dilakukan suatu perbaikan lebih lanjut. Oke, dalam slide ini dan seterusnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu hasil penelitian grafik tren web traffic dalam kurun waktu 2 tahun. Yang pertama ada pola awal kunjungan harian. Langkah pertama adalah melihat grafik perubahan kunjungan per hari untuk mengetahui bagaimana data bergerak dari waktu ke waktu. Grafik ini membantu menunjukkan apakah data memiliki pola yang stabil atau justru berubah-ubah. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik di kanan, grafik menunjukkan adanya pola fluktuasi kunjungan website yang jelas dari waktu ke waktu. Variable unique visits mengalami perubahan paling signifikan dalam lonjakan tertinggi. Sedangkan variable first time visits memiliki pola serupa namun dengan nilai lebih rendah. Sementara itu, variable returning visits cenderung stabil tanpa perubahan ekstrim. Dan variable page load bergerak sejalan dengan jumlah kunjungan meningkat saat kunjungan naik dan menurun saat kunjungan menurun. Nah, selanjutnya ada hasil analisis autocorrelation ACF dan PACF. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah nilai pada satu hari berkaitan dengan nilai pada hari sebelumnya. Untuk itu digunakan grafik ACF dan PACF. Grafik ACF menunjukkan bahwa unique visits dan first time visits memiliki autokorelasi kuat pada leg pertama, masing-masing 0,745 dan 0,754. Serta leg selanjutnya masih signifikan, sehingga data tidak stasioner dan memerlukan differencing. Variable returning visits memperlihatkan autokorelasi yang stabil hingga beberapa leg, menandakan pola kunjungan pengguna lama yang konsisten dari hari ke hari. Sementara itu, page load memiliki autokorelasi awal yang tinggi, menunjukkan keterkaitan erat antara jumlah kunjungan dan beban server. Grafik PACF keempat variabel menunjukkan signifikansi utama pada leg pertama, sedangkan leg lainnya tidak berpengaruh signifikan. Pola ini mengindikasikan struktur AR pertama, di mana nilai hari ini terutama dipengaruhi oleh satu hari sebelumnya. Dengan penggabungan hasil ACF dan PACF, permodelan yang sesuai untuk data ini adalah ARIMA 112. Nah, kita masuk pada permodelan ARIMA. Permodelan ARIMA 112 dipilih karena karakteristik pola ACF-PACF setelah differencing menunjukkan kombinasi parameter yang paling sesuai. Dan hasil pengujian SPSS membuktikan bahwa model ini memberikan fit terbaik di antara model yang lain. Mengapa? Karena satu, data yang dimiliki tidak stasioner, perlu di-differencing terlebih dahulu. Pada plot dan ACF awal, nilai autokorelasi lag besar masih tinggi, menandakan adanya pola tren. Oleh karena itu, diperlukan satu kali differencing untuk menstasionerkan data, sehingga D sama dengan 1 itu tepat. Yang kedua, pola ACF menunjukkan cut-off pada leg kedua. Setelah differencing, ACF menurun tajam pada leg pertama dan kedua, kemudian stabil. Ini merupakan pola khas model MA dan cutoff pada leg kedua mengindikasikan Q sama dengan 2. Ketiga, PACF mengalami decay atau penurunan bertahap. PACF memiliki nilai tinggi pada leg pertama, tetapi setelah itu menurun secara bertahap. Ini adalah pola umum AR1, sehingga P sama dengan 1 merupakan pilihan yang tepat. Yang keempat, SPSS Time Series Modeler secara otomatis memilih ARIMA 112. Output SPSS menunjukkan bahwa untuk seluruh variabel,
model yang terbaik dipilih adalah ARIMA 112 karena memberikan nilai R-squared yang lebih tinggi, MAPE rendah, BIC kecil, dan residual yang mendekati white noise. 5. Residual sudah acak. ACF dan PACF residual berada di dalam batas kepercayaan, menandakan model telah menangkap pola data dengan baik dan tidak menyisakan autokorelasi. Nah, selanjutnya ada model fit statistik. Dari kelemah grafik evaluasi model tersebut, nilai MAE dan MAPE menunjukkan suatu tingkat kesalahan yang masih wajar, sehingga model dapat memprediksi dengan cukup baik. Sedangkan untuk max AE dan max AP menunjukkan adanya beberapa kesalahan pada suatu titik tertentu, namun tetap dalam kondisi yang wajar karena data kunjungan harian yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba. Sementara itu, normalized BIC memiliki model yang cukup efisien serta tidak terlalu rumit, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima indikator menunjukkan bahwa model bekerja cukup baik dalam mengikuti pola data yang mengalami perubahan. Nah, berdasarkan grafik ACF dan PACF residual, tidak terlihat batang yang melewati batas signifikansi pada sebagian besar lag, sehingga residual bersifat acak dan tidak menunjukkan autokorelasi yang kuat. Hal ini menandakan bahwa model ARIMA mampu menangkap pola utama data dengan baik. Hasil uji Lijun Box Q18 juga mendukung kesimpulan tersebut, karena sisa kesalahan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model yang digunakan dapat dinyatakan layak. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada pola pergerakan data. Sequence plot menunjukkan keempat variabel kunjungan website berfluktuasi dari waktu ke waktu dan tidak bersifat acak. Variabel unique visits mengalami perubahan paling besar dengan lonjakan tinggi, diikuti variabel first time visit dengan pola serupa namun nilai lebih rendah. Returning visits cenderung stabil, sedangkan page load bergerak seiring peningkatan dan penurunan jumlah kunjungan. Lalu ada interpretasi ACF-PACF. Grafik ACF-PACF menunjukkan autokorelasi kuat pada leg pertama, menandakan data harian dipengaruhi oleh hari sebelumnya. Pola ACF yang menurun bertahap dan PACF yang signifikan pada leg pertama mendukung penggunaan model ARIMA ringan. Kesamaan pola antar variabel menguatkan pemilihan model ARIMA 112. Lalu ada kecocokan model ARIMA. Model ARIMA 112 diterapkan pada seluruh variabel karena memiliki pola data yang serupa. Koefisien model, terutama komponen AR, menunjukkan pengaruh kuat nilai hari sebelumnya terhadap nilai saat ini. Model ini mampu menangkap fluktuasi pada unique visits dan page load, serta tetap sesuai untuk variabel yang lebih stabil seperti returning visits sehingga memudahkan analisis antar variabel. Selanjutnya ada evaluasi kinerja model. Hasil evaluasi menggunakan MAE, MAPE, Max AE, Max AP, dan Normalized BIC menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik. Tingkat kesalahan masih wajar untuk data harian yang fluktuatif. Meskipun terdapat kesalahan besar pada titik tertentu akibat lonjakan kunjungan, nilai Normalized BIC juga menandakan model cukup sederhana namun efektif. Dengan demikian, ARIMA 112 layak digunakan untuk prediksi kunjungan website. Lalu ada pemeriksaan residual. Pemeriksaan residual menunjukkan tidak adanya pola menonjol pada grafik ACF dan PACF, sehingga residual bersifat acak. Meskipun nilai uji Lijun Box kecil, residual tetap tidak membentuk pola tertentu dengan demikian. Dengan demikian, residual dengan memenuhi asumsi dasar time series dan model dapat dianggap sudah baik. Lalu hubungan antar variabel. Data menunjukkan adanya keterkaitan antar variabel, di mana peningkatan variabel unique visits diikuti dengan variabel page load. Nah, nilai first time visits yang lebih kecil dibanding returning visits menandakan mayoritas pengunjung adalah pengguna lama yang cenderung stabil. Pola ini membantu memahami perubahan kunjungan, mengelola kebutuhan server, dan meningkatkan performa website. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan penelitian ini yang menggunakan data dari Kaggle sebanyak 597 hari, yaitu dari tahun 2019 hingga 2020. Dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yaitu unique visits, first time visit, returning visit, dan page load menunjukkan adanya pola kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu. Jumlah kunjungan website dipengaruhi oleh kondisi pada hari-hari sebelumnya dan tidak terjadi secara acak. Dari analisis yang telah dilakukan, model ARIMA 112 menjadi model yang tepat karena mampu dalam mengikuti perubahan data dengan cukup baik.
Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa tingkat kesalahannya masih wajar dan dapat diterima secara serta residualnya sudah bersifat acak, sehingga model layak digunakan untuk prediksi di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, model ARIMA dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kunjungan website di masa depan. Dengan menggunakan model ini, pengelola website dapat mempersiapkan sistem dengan baik, memahami perubahan yang terjadi akibat aktivitas pengguna, serta mampu mengelola dalam pengambil keputusan agar website dapat lebih baik. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.